Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, kultum malam ini saya ingin menyampaikan terinspirasi dari tulisan yang disampaikan oleh Buya Dr. Lutfi Hakim yang insya materinya akan disampaikan, tapi sedikitlah boleh dikatakan saya menyampaikan prolog atau mukaddimah. Besok kajiannya pada subuh lebih menarik tentunya. Jadi tentang ada istilah kalimat tadabbur. Tadabbur itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa bermakna pokoknya pekerjaannya pikiran, pekerjaannya akal, berpikir, merenung, dan lain sebagainya, ungkapannya itu. Nah, saya ingin menyampaikan dua ayat yang sering dibaca oleh Pak Ustadz Turiba, yakni akhir dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayat yang pertama dari dua ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat 190 surah Ali Imran, yang ayat ini insya Allah di telinga kita sangat familiar. Hafal sebagian di antara kita insya Allah. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal pikiran, hati yang bersih. Jadi maka oleh para ulama itu ada ungkapan seperti ini, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang zat Allah. Dari sini para ulama memberikan arahan, berfikir itu adalah objeknya bisa terlihat. Berfikir itu dimulai dari objek yang terlihat, langit bumi kelihatan, pergantian siang dan malam kelihatan. Kemudian orang terinspirasi dari capung akhirnya bikin helikopter dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berpikir itu mulainya dari sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Itu berpikir. Nah, iman itu objeknya nggak kelihatan, makanya jangan dipikir, tapi harus diyakini. Nah, meyakini sesuatu itu permulaannya adalah berpikir tetap. Permulaan dari meyakini itu harus awalannya berpikir. Qala Qohdonditan. Siapa? Qohdonditan biwasitati YouTube. Wah, ini saya mengutip perkataan dari Qohdonditan berdasarkan YouTube. Orang yang masuk Islam itu pasti dimulai dengan berpikir, baru masuk Islam. Tapi orang yang murtad itu urusannya antara puser dan kemaluan. Qalahu Qohdonditan. Berkata perkataan tersebut adalah Qohdonditan, bukan saya Mas Toto, bukan apa, bukan saya hanya nukil. Jadi berpikir itu adalah dimulai dari yang objeknya kelihatan, kemudian dari sesuatu yang terlihat bagaimana Allah mempergantikan siang dan malam, itu ada ayat itu syai'un ajibun fi dzatih, sesuatu yang spektakuler pada dirinya. Kita nggak bisa nyetel malam, jangan keburu malam lah seperti ini. Bisa nyetel Mas Soto? Nggak bisa. Itu kan manusia nggak mampu, tapi gara-gara selalu terlihat silih berganti akhirnya nggak heran. Giliran ada kembang api histeris, ini kan katrok namanya. Ada kembang api di mana Bundaran HI itu histeris. Padahal nggak ada apa-apanya dengan pertunjukan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berpikir, yakni orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring dan memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, merenungkan, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Sekali lagi, objek berpikir itu bermula dari yang terlihat, dari yang bisa dipanca indera. Kemudian setelah itu, kemudian ungkapan terakhirnya adalah, ya Rob, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Maha suci engkau ya Allah.
lindungilah kami dari siksa api neraka. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu adalah berpikir, ada tadabbur yang maknanya hampir sama, namun penempatannya itu oleh para ulama agak sedikit berbeda. Bagaimana tentang tadabbur besok? Insya Allah akan lebih hebat lagi itu. Besok pagi makannya jangan lewatkan ba'da subuh. Ada kajian dari Buya Dr. Lutfi Hakim. Ada otak-atiknya kayak gini. Saya prolog aja Pak Del. Prolog aja. Besok insya Allah menarik itu. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah besok subuh kita hadir kajian beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.